Di Sumatera Utara, Bapak ndak usah keluar duit kalau mau lihat gunung yang hijau. Keluar saja kau dari rumahmu, kau tengok itu gunung. Wow, gratis. Apalagi? Hah? Orang Australia datang ke Bali hanya mau melihat sawah yang hijau, sawah yang menguning. Dia keluarkan duitnya sampai puluhan juta hanya mau melihat sawah yang hijau dan kuning. Orang Sumatera Utara tak payah kau pergi ke luar negeri, tak perlu keluar duitmu banyak, kau keluar naik motor, sawah berhamparan. Masya Allah, alam kita. Saudi Arabia, Qatar, mereka hanya kaya dengan minyak. Kita sawitnya banyak, nikelnya banyak, gasnya banyak, batu baranya banyak, barusnya banyak, jandanya banyak. Masya Allah. Iya, ini nikmatnya Indonesia. Sampai orang Arab kalau datang ke Indonesia, dia bilang ini kepingan sorga yang ada di dunia. Kawan saya dari Jepang, dia bilang kita memang orang Indonesia enak, beli baju 1 tahun cukup. Kalau di Jepang Bapak hidup, minimal Bapak harus punya 4 baju. Beda baju musim panas, beda baju musim dingin, beda baju musim salju, beda baju musim semi. Kita mau musim hujan, musim panas, 1 baju cocok. Inilah nikmat yang kadang-kala kita tidak syukuri. Nikmat alam. Yang ketiga, nikmat aman. Allah Karim. Salah satu negara yang disebut dalam Quran, Syam, yang kita kenal sekarang dengan Syria. Coba lihat kasihan di sana. Mau sholat Jumat susah dapat masjid yang tenang. Mereka mau dakwah susah. Kenapa? Lagi tegang. Palestina, negara yang disebut dalam Quran, mana bisa tenang lagi? Kita alhamdulillah, saya pergi ceramah tengah malam pulang subuh aman. Ini nikmat Pak. Mana bisa saya ceramah lagi kalau tidak aman di sini? Mana bisa saya ceramah kalau sudah tidak aman? Assalamualaikum, terbang batu. Waalaikumsalam. Marilah kita memanjatkan puji dan syukurkan. Mana bisa lagi? Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan siapa yang punya tanggung jawab besar menjaga Kamtibmas, kalianlah para polisi Republik Indonesia. Makanya saudara-saudaraku polisi, jangan jadikan polisi ini untuk cari uang semata. Kau yang tadi bilang gaspol toh? Alhamdulillah, polisi secara berjenjang dapat gaji, dapat tunjangan, dapat kenaikan pangkat. Tapi kalau Bapak kejar itu, Bapak rugi. Polisi 40 tahun, tapi di akhirat tidak dapat bagian. Tapi kalau Bapak niat, saya menjadi polisi supaya pilkada damai di Sumatera Utara, supaya orang bisa beribadah dengan baik, orang Nasrani bisa ke gereja, orang Islam bisa ke masjid, orang Hindu bisa ke wihara. Mereka saya jaga keamanannya supaya mereka beribadah, maka itu Bapak dapat pahala dunia sampai akhirat. Tapi kalau Bapak cari duit hanya di pangkat jabatan, Bapak duit dapat, tapi di akhirat, mana pahala saya 40 tahun jadi polisi? Kata malaikat, kau bohong. Kau kan dulu cari duit sama pangkat. Kau sudah dapat duit sama pangkatmu, ya tidak ada lagi pahalamu di dunia. Nikmati aja gajinya Pak. Pak, nikmati gajinya. Bagaimana caranya? Jangan setengah mati kau kumpul, siksak supaya bisa sekolah. Dapat lagi sekolah, kumpul lagi, dapat jabatan. Dapat jabatan, kumpul lagi, dapat sekolah lagi. Kapan kau nikmati uangmu? Lebih baik kumpul, kasih istrimu. Belikan dia emas. Belikan dia berlian. Benar Ibu? Nah
ini istrimu, biar kau tidak pulang, yang penting ada isi ATM-nya. Betul Ibu? Kau tidak percaya dengar, biar tidak pulang, yang penting ada uangmu dicari. Daripada, ya saudaraku, nih, oke, kita kembali lagi tentang satu pesan ini. Yang kedua, Nabi pernah bersabda, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Kata sahabat, yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat 5 waktu bagus, sholat sunnahnya ada. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Oh, dia puasa Ramadan, Senin Kamis dia lancar puasa sunnahnya. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta, zakat fitrah. Oh, mungkin yang tidak haji padahal sudah mampu. Oh, dia haji, bahkan hampir tiap tahun dia pergi umroh. Oh, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Dengar, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi jawab, jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Kenapa dia bangkrut? Kata sahabat, bagaimana caranya? Kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan baik ibadahnya. Kata Nabi, benar, hubungannya kepada Allah baik, hablum minallahnya baik, sayang hablum minannasnya rusak. Apa itu? Ketika dia setor sholatnya, ya Allah, ini sholatku. Datang teman kantornya, tunggu dulu. Dia memang rajin sholat. Saya pernah satu kantor di Mapolda Sumut. Dia fitnah saya. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi non-job. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 12 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya juga pernah bertetangga itu. Saya pernah difitnah. Katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku lurus rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya diusir dari komplek. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 12 tahun. Dia setor semua amalnya. Terakhir, habis pahalanya. Habis, masih ada yang datang. Saya juga pernah itu, sama-sama caleg. Dia kirim di medsos berita bohong. Dia kirim di medsos fitnah. Akhirnya saya bangkrut. Sudah jual sawah, tidak terpilih gara-gara fitnahnya dia. Saya minta keadilan. Orang ini berkata, ya Allah, bagaimana lagi caranya? Sudah habis amalku. Kata Allah, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itu yang disebut bangkrut. Habis kebaikannya hubungan kepada Allah, hubungannya kepada manusia jelek, habis. Nah, sekarang apa penyebab putusnya persaudaraan? Satu, pilkada. Saya biasa bingung lihat orang, Pak. Kenapa tegang sekali lewat ini pilkada? Ini pergantian kekuasaan sunnatullah. Kenapa kita ini rakyat mau ribut-ribut? Tapi sebenarnya rakyat ini tidak mau ribut, Pak PJ. Tidak ada ini Pak Pangdam mau ribut. Tidak ada. Rakyat ini hanya nunggu serangan fajar. Saya yakin Bapak tidak ada yang terima serangan fajar di sini. Tapi saya curiga ada yang membantu, menurunkan dan membagi-bagi serangan fajar. Yang membuat kadang-kala rusuh pilkada ini Pak, tim sukses. Karena selalu saya bilang calon. Jangan Bapak, masih ingat Pilpres 2019? Masih ingat Ibu? Siapa yang bertanding mau jadi presiden? 2019 Pak, siapa? Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Mereka menghantam ketika debat. Satu paket. Kalian 2019 sampai sekarang masih baku musuh temanmu gara-gara beda pilpres. Itulah aslinya beleng-beleng. Pilkada dilewati santai. Nah biar kau jadi pejabat, kau dapat jabatanmu,
kau pakai Garuda, kau pakai tongkat komando, kau pakai ajudan, kau pakai rumah dinas. Tapi kalau kau tidak bermartabat, tidak punya akhlak, kalian akan hina. Saya ingatkan alam memori kita. Ibu bapak kenal Fir'aun? Tahu? Ibu bapak tahu Fir'aun? Itu Fir'aun raja pak. Pasukannya aja tidak ada yang berani lihat matanya Fir'aun. Kekayaannya sampai sekarang masih dicari di Mesir. Gagah, cakep. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan itu Fir'aun. Mana buktinya? Satu-satu manusia yang ditulis dalam Quran haram masuk surga, Fir'aun. Kalau bapak ibu kita masih 50-50. Ada harapan masuk surga, ada harapan masuk neraka pak. Fir'aun sudah diponis haram masuk surga. Apa cukup sampai di situ? Murka Allah, laknatnya kepada Fir'aun? Tidak. Sampai detik ini tidak ada yang suka itu namanya Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada satupun warga Polri mau kasih nama anaknya Fir'aun. Jangankan kasih nama, bapak dituduh aja Fir'aun, marah pak. Padahal populer, elektabilitasnya paling tinggi. Tapi karena tidak punya iman, hina dia pak. Sebaliknya, rakyat jelata, hamba sahaya, tidak punya harga diri sama sekali. Dia bisa diperjualbelikan. Namanya hamba sahaya. Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Namanya Masita. Dibakar dan direbus hidup-hidup oleh Fir'aun. Hanya karena dia mempertahankan La ilaha illallah. Dia korbankan jiwa raganya satu keluarga. Ada orang dia korbankan akidahnya satu keluarga demi jabatan. Dia korbankan martabat diri dan keluarganya demi jabatan, padahal jabatan itu pasti habis. Siapa paling tinggi jabatannya di sini, di tempat ini sekarang? Nah, apa? PJ Gubernur, pemain pergantian antar waktu. Terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Pak Kapolda, paling tinggi jabatannya di Polda Sumut. Tapi ada masa selesainya, mutasi, mudah-mudahan mutasi jadi bintang 3. Selesai bintang 3, bintang 4. Sudah bintang 4, pasti bapak pensiun. Sudah pensiun, bapak masih mau pakai bintang. Dibilangi orang gila pak. Ayo, tentara paling tinggi pangkatnya di sini, Pak Pangdam, bintang 3. Allah Karim, terancam tinggal 1 bintang. Mau kemana? Pasti pensiun. Apa yang kita mau ributkan dengan jabatan? Itu aja jabatannya diperebutkan. Kita yang rakyat biasa ngapain ribut? Pergantian jabatan santai. Yang saya jengkel Pak Jenderal, saya jengkel betul kalau ada tim sukses, politisi, partisan yang mengacak-acak persatuan. Kenapa? Saya lah ini Pak paling repot Sabang sampai Merauke. Saya rasakan bagaimana naik perahu di samping kiri kanan ada buaya berjemur. Saya rasakan berjam-jam naik mobil tikungan kiri kanan sampai saya sakit. Saya pernah rasakan sakit 4 bulan, 6 bulan tidak bisa kemana-mana karena saya tertular virus dari Mike. Untuk apa? Agar kita tetap damai di Indonesia. Saya ajak teman-teman pendeta, saya ajak teman-teman Buddha, saya ajak teman-teman Biku, ayo kita sama-sama jaga persaudaraan Indonesia karena di sini kita lahir, di sini kita bekerja. Saya paling benci lihat itu mereka yang pejabat hanya karena jabatan sementara dia menghalalkan segala cara mengancam persaudaraan. Biar tinggi jabatan kalau menghalalkan segala cara berakhir dengan kehinaan. Percaya saudaraku, tidak ada jabatan yang diraih dengan menghalalkan segala cara kecuali berakhir dengan kehinaan. Pasti. Dosa Allah ampuni kalau dosa pribadi. Tapi kalau zolim, Allah yang turun tangan menghancurkannya. Zolim itu berkaitan dengan kekuasaan. Salah satu zolim diantaranya adalah memotong uang keamanan pilkada. Brigade,
Brigade. Nah itu kasihan, itu Brimob itu kasihan. Bau matahari, dipotong pulang honor pengamanan, laporan di Polda 150, uang makan sampai di lapangan 25.000. Sudahlah, saya tahu semua nasibmu deh. Itu namanya zolim. Ini yang bisa merusak persaudaraan kita. Pilkada santai aja ini. Pilkada kita lewati dengan santai. Jangan cemas. Nah, di mana perannya perempuan? Ini penting. Penting peranan istri. Rem-rem suamimu. Ketika dia mulai hilap, rem dia ketika kau tidur. Jangan malah menjadi provokator. Apa perempuan berpengaruh? Sangat pengaruh. Apalagi kalau suaminya sudah suami takut istri. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Sudahlah, sadar baku tahu kita semua. Dia bilang, teman saya polisi, sebenarnya kami tidak takut sama istri Ustaz. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan istrinya komandan juga, ternyata komandan juga takut sama istrinya. Ini orang Sumatera Utara kan terkenal besar suaranya kan. Orang Batak sama orang Sulawesi, orang Bugis juga besar suaranya. Cuma bedanya orang Batak takut sama istrinya. Makanya disebut ada polisi toba. Ya? Iya toh? Nah, kalau orang Bugis tidak ada yang takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Oke, Bu. Di situ jihadnya Ibu. Mengerahkan suami. Suami sudah pangkat jabatan ada. Tapi mendorong lagi tim suksesnya Pak. Ibu lah yang harus ingatkan. Pak, dunia sementara. Apalagi tidak puasnya Bapak nih. Bapak sudah punya pangkat segini. Dari semua Indonesia hanya sedikit yang Allah pilih. Saya tadi bisik-bisik Pak Jenderal, Pak Kapolda. 94, Masya Allah. Cepat. Yang sambutan 93. Senior. Tapi apa boleh buat? Itulah hidup. Makanya dalam rukun iman ada disebut qada dan qadar. Yaitu takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik dapat promosi. Takdir buruk non-job. Jangan cuma mau baiknya saja. Iya, itu memang begitu hidup. Saya bayangkan tadi Bintang 2. Kira-kira di Indonesia itu Pak Jenderal Bintang 2 tidak sampai 100 orang kali ya. Tidak Pak. Bayangkan dari sekian banyak Indonesia, hampir 300 juta Bintang 2 polisi yang aktif tidak sampai 100. Maka di situ fungsinya istri. Bang, rem-rem bang. Jangan gaspol terus. Rem-rem, itu fungsinya istri. Jangan malah menjadi provokator. Pakai kosikat di situ. Masa itu ada letting, gelangnya tebalnya kayak pelek sepeda. Masa kamu Kapolda, saya cincinku ini masih cincin kawin. Di situ fungsinya istri. Dan kalau istrinya mampu menahan diri suaminya, maka dia menjadi jihad pahala buat dia. Ini istri penting. Berapa banyak orang hina dan masuk penjara, dipermalukan di medsos gara-gara istri. Pilkada ini mestinya para istri calon-calon pejabat, calon-calon kepala daerah, di situ istrinya tampil memberikan kesejukan bagi suaminya. Karena istri itu kalau dia memberi kesejukan, Masya Allah, senyang perasaan. Waduh, saya istri saya Bu, kalau saya lelah sekali mau pergi ceramah, hilang lelah saya ketika ketemu istri. Mau pergi ceramah, dia ransel saya diangkat. Tidak usah saya yang berat. Apa kata istri saya? Tidak ada artinya beratnya ini ransel dibanding beratnya hidupnya Ustadz menanggung beban kami sekeluarga. Langsung hilang saya punya penyakit hati. Tenang lagi perasaan. Begitu saya di mobil Bu, dia cium tangan saya. 3 kali dicium, cukup enggak? Dia cium lagi mata kanan. Dia cium mata kiri. Dia cium lagi jidatku. Ini yang paling lama. Istriku Bu, apa? Sudah itu dia usap dada saya. Dia tidak akan pernah tutup pintu mobil sebelum dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Karena surganya istri ada pada ridhonya suami.
ridhoi saya bang, ridhoi saya Ustadz. Insya Allah ibu yang begini, ibadahmu sederhana, tapi ridho suamimu gampang masuk surga. Ayo Pak Kapolres, pernah aku dikasih gitu istrimu? Paling mau pergi kerja dia sibuk di WhatsApp. Ayo bang, ayo ya, jangan lupa ya. Jangan marah ya bu ya, jangan marah ya bu. Ini tujuannya dakwah ibu. Coba ibu, saya mau tanya ibu, saya mau tanya ibu. Kenapa ibu-ibu bisa hadir di tempat ini? Nah, karena suamimu polisi. Coba kalau suamimu Satpol PP. Kok nggak ada di sini? Kenapa ibu baris paling depan? Karena ibu istri-istri pejabat utama. Cara syukuri, jaga suamimu. Pilkada, jangan bang. Jangan berpihak, jangan sampai kita disebut partai coklat. Pak Jenderal, saya marah sekali Pak kalau ada orang hina polisi. Padahal saya lah paling sering gaspol sama polisi. Coba, mana ada ustadz yang berani maki-maki jenderal di depannya? Hanya ada saat latih Pak. Kenapa? Karena saya mau ajak para polisi masuk surga. Karena saya bisa dakwah dengan aman karena jasa-jasanya polisi. Maka ibu jaga suami bu. Caranya ingatkan rem. Ibu suamimu Kapolres, ibu bisa jadi Kapolres Tabes. Masya Allah. Nah, kalau beliau ini Panglima namanya Pak, istri beliau bisa jadi Pangenam. Apa? Coba, ini PJ di kantor gubernuran. Biar PJ mau lantik kau, kalau istrinya tidak setuju, tidak jalan juga kamu. Biar Pak Kapolda senang kamu, tapi istri beliau tidak senang, masalah hidupmu bos. Apalagi kalau ibu katakan, saya tidak suka lihat itu anak buahmu itu. Pokoknya bulan depan saya tidak mau lihat lagi di kantor. Bingunglah Pak Kapolda. Maka di situ fungsinya. Cara istri ngerem. Pilkada ini istri perlu perhatian, perlu peran besar. Untuk apa? Ngerem para suami yang haus kekuasaan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, satu yang bisa merusak ukhuwah kita, pilkada. Yang kedua, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cari kejelekan orang, dia lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini yang paling banyak ini di pilkada, hoax, fitnah. Suka cerita kejelekan orang. Namanya kejelekan kalau kau cari pasti ada. Jangankan calon kepala daerah, kurang apa kalau bapak cari-cari namanya cari-cari kesalahan. Contoh, Nabi Yusuf memang, contoh Nabi Adam, oke, Nabi sih Nabi, tapi sayang makan buah huldi. Nah, itu cari-cari kesalahan namanya itu. Iya toh, padahal Nabi, iya. Nabi Yunus, Nabi, la ilaha illallah, ngajarkan tiada Tuhan selain Allah, tapi sayang anaknya sesat. Itu namanya cari-cari kesalahan. Mana ada manusia yang tidak ada salahnya Pak? Kita semua pasti punya salah. Nabi Adam ada dosanya, Nabi Ibrahim ada dosanya, bohong ketika diadili. Nabi Yunus ada dosanya, dia tinggalkan dakwah keresangka buruk kepada Allah. Apalagi calon kepala daerah. Maka yang baik silahkan jagokan jagoanmu, hormati lawanmu. Tidak usah cari-cari kejelekannya. Bingung kita hanya persoalan 5 tahunan pilkada kita mau ribut. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mencari-cari kejelekan bisa memutuskan persaudaraan. Yang ketiga, sombong. Apa itu sombong? Pakaian mahal, belum tentu ibu. Ibu punya rezeki, ada yang kasih pengusaha berlian, itu rezekinya ibu, silahkan pakai. Kapan sombong? Menganggap remeh orang lain. Nah, ibu pakai emas, ada yang datang dilihat terus gelangnya. Dia tidak cerita tapi mukanya sinis. Apa? Palsu. Kok tahu? Itu berbekas di tangannya. Itu baru sombong, nganggap remeh orang lain. Para kombes, bapak pakai krokodil, baju buaya, itu rezekinya bapak, silahkan. Katanya kalau asli kepalanya menghadap keluar.
Kalau palsu menghadap ke dalam, buahnya darat dia Pak. Harga 3-4 juta, pakai Pak, rezekinya Bapak. Kapan Bapak sombong? Menganggap remeh baju orang lain. Kau tahu ini? 4 juta ini. Kamu, nggak bisa kau beli. Sombong. Apa yang menyebabkan datangnya sombong? Kata Nabi, 1, tambahnya kekuasaan. Apa yang mau disombongkan dengan kekuasaan Pak? Paling tinggi kekuasaan di Indonesia, presiden. Siapa dulu presiden? Bapak Joko Widodo. Selesai Pak, Prabowo lagi. Selesai. Apa yang mau disombongkan? Apalagi kata Nabi, penyebab datangnya kesombongan, bertambahnya ilmu. Ustadz, ada misalnya ada saat latih mau sombong, banyak gelarnya, banyak followernya. Viewer saya di YouTube sudah hampir 16 juta. Lebih banyak dari jumlah Indonesia. Mau sombong? Ya kau sombong dah saat kau bisa ceramah karena ada yang nonton. Coba kalau saya di sini ceramah 2 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Pangdam, sudah lama sakit itu Ustaz. Apa yang kita mau sombongkan? Ya, maksud saya santai aja menikapi perbedaan ini. Sholat aja berbeda-beda boleh. Coba Ibu, kalau orang sholat Ibu coba lihat. Allahu Akbar. Nah, meletakkan telapak tangan setelah takbiratul ihram, berbeda pendapat ulama. 1 di atas dada, begini. Ya, Allahu Akbar. Pendapat ulama kedua antara dada dengan pusat. Pendapat ketiga, Allahu Akbar di atas pusat. Pas di atas pusat. Pendapat keempat, Allahu Akbar di bawah pusat. Pendapat kelima, Allahu Akbar lurus. Ini pendapat Syiah dan Iran pada umumnya. Begini. Mau begini silakan. Yang bikin repot kalau kau tidak mau terima orang yang begini. Orang begini kok. Batal sholatmu. Mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini juga silakan. Kalau boleh semua Ustaz, yang mana tidak boleh? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Ini pilkada main 3 kaki. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Saudaraku masyarakat Sumatera Utara, percayalah, kalau Sumatera Utara ribut, bukan orang di Sulawesi Selatan yang merasakan dampaknya, tapi orang Sumatera Utara lah itu. Maka kita, apapun profesi dan pekerjaan kita, wajib mengambil bagian untuk menjaga pilkada damai. Inilah dalam bahasa Qur'annya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Polisi mengamankan Kamtibmas, didukung oleh tentara. Kemudian ASN harus netral. Semua pelaku, ada KPU, ada Panwas, Gakumdu. Saya kasih ilustrasi sederhana ketika mereka tidak adil, berlaku curang. Setahu saya, tolong saya Pak Kapolda diluruskan kalau saya salah. Kalau saya bertetangga dengan teman saya dirampok rumahnya, dijara dia punya harta, tapi saya tertidur pada saat kejadian. Saya boleh ditangkap enggak, Jenderal? Tidak. Kenapa? Saya tidak tahu. Iya kan? Tapi sebaliknya, tetangga saya dirampok, saya tidak menjara, saya tidak ambil hartanya, tapi saya bukakan pintu. Saya bisa dipenjara enggak? Bisa. Junto. Ikut serta. Panwas, KPU, Gakumdu, kalau tidak berlaku jujur dan adil, Bapak boleh menang mainkan hukum di dunia. Tapi nanti di akhirat dicari Bapak dah sama malaikat. Mana ini orang yang tidak curang. Oh ini kamu, sini kamu. Ini kalau Bapak masih percaya bakal mati. Kalau Bapak sudah tidak percaya ada hari akhirat, hari perhitungan, ya sudahlah, lakukan apa saja yang kamu lakukan. Pada akhirnya, selesai dengar ceramah ini, 2 sikap kita. 1, wah, benar itu kata Ustadz tadi. Rasa-rasanya saya kena itu tadi Ustadz. Sudahlah, saya akan memperbaiki diri. Alhamdulillah, percaya Bapak masih punya iman di hati, pelihara dengan baik.
Inilah yang Allah sindir dalam sebut dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum iman. Selesai dengar dakwah, bertambah imannya. Ini choice kedua. Selesai dengar dakwah, dia bilang, pandai juga itu Ustaz cerita. Malah dia datangi Pak Kapolda, Jenderal, tidak usah lagi panggil itu Pak Ustaz, tidak enak Pak, gaspol terus sama kita Pak. Sudahlah, tidak usah dengar ceramahnya lagi. Ini golongan kedua yang Allah sindir dalam Quran, wa thawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan mereka, kata Al-Quran, mereka lebih hina dari binatang. Bapak-bapak tahu binatang? Salah satu binatang itu namanya kambing. Pak Pangdam, kakak saya di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia bilang sama penjaganya, bawa ke pasar jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli, kasih pulang, potong. Satu RT bisa makan. Dagingnya jadi sate, perutnya jadi coto Makassar, kakinya sop kikin, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, pelernya obat kuat. Iya toh? Iya. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong, kita nikmati sama-sama. Tapi kalau ada aparat pelaksana pemilu tidak baik akhlaknya, mau diapa? Hah? Jual, siapa yang mau beli? Masuk penjara pun masih makan uang. Dipotong, siapa yang mau makan? Itulah makna dari ayat, mereka lebih hina dari binatang. Pak Kapolda tidak mau masyarakat Sumatera Utara mencap diri lebih hina dari binatang, maka diundanglah Dasat Latif datang ke tempat ini untuk menggugah kita semua. Bukan berarti saya yang paling cerdas di sini. Ada ketua majelis ulama di sini, ada para guru di sini. Bukan berarti saya yang paling alim, paling cerdas dan paling bersih. Hanya karena pertimbangan semata-mata paling banyak followernya. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tadi semua yang sambutan berpantun, saya pun ingin berpantun. Ibu bilang cakep ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Terima kasih Pak Kapolda. Saya dapat informasi dari anak buah Bapak yang bertekad betul sampai harus menyesuaikan waktu detik-detik terakhir ini, karena besok sudah minggu tenang, hanya malam ini saya bisa hadir. Maka beliau katakan, oke, malam itu juga. Padahal sebelumnya jauh hari diminta, tapi saya ini laki-laki jarum super, jarang di rumah suka pergi. Tapi bukan Ji Samsu, janji manis nyatanya palsu. Terima kasih Pak Jenderal. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di tempat ini, Allah mudahkan karirnya, Allah murahkan rezekinya semua. Selamatkan kita berkumpul lagi di akhirat bersama Rasulullah minum di telaga Al-Kausar. Ibu-ibu, mohon maaf jika ada kata yang tidak enak. Ketahuilah itulah cara saya mencintai ibu-ibu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan. Mudah-mudahan bapak-bapak polisi, ibu-ibu poluan yang mengantar TPS
besok mulai bekerja ke seluruh pelosok Provinsi Sumatera Utara, dilindungi dalam perjalanan, disehatkan dalam perjalanan, dan dijadikan pekerjaannya amal jariah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.